Pak Praska, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, masih dari Pak Bambang di Jakarta Timur. Tadi sudah masuk di line telepon. BBNI juga sudah dijelaskan tadi. Kemudian BMRI posisinya 6.200 entry, Pak. Pertanyaan juga sama. Apakah treatmentnya atau perlakuannya juga sama BMRI dengan BNI, Pak Praska? Ya, untuk Bank Mandiri saya juga sama ya, karena kita bicara kedua emiten ini kan sama-sama mereka lebih fokus pada kredit korporasi seperti, dan catatan harganya pun saya lihat Bank Mandiri di sini juga cenderung membentuk pola konsolidasi pola triangle, dan bahkan dia sudah menyentuh dari support dari triple top ya, seperti itu. Jadi saya melihat untuk saham Bank Mandiri bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Tapi dalam hal dia kita mau melakukan akumulasi pembelian, kita bisa kembali buyback di posisi di level 5.750-an seperti itu. Baik, posisi dari Pak Bambang cukup jauh nih Pak, 6.200, 5975. Averaging down direkomendasikan tidak Pak Praska? Ya, untuk saham bank, saya rasa masih Bank Mandiri terutama ya, ini masih menarik untuk bisa akumulasi, karena kita bicara fundamental bagus, dan memang tekanan pada saham bank ini dikarenakan dari relationship penyaluran kredit ini kan masih turun ya, masih minus 4,13%, dan retail sales kita spending juga masih terlihat ini turun 14,3% per Februari. Artinya memang ya, kita bicara belanja untuk dari sektor keuangan ini untuk perputarannya masih relatif turun seperti itu. Jadi ya memang penurunannya saya rasa penurunan yang wajar, dan kita melihat secara view ke depan harusnya dengan akselerasi penyaluran dana PEN ini bisa mendongkrak kinerja dari Bank Mandiri seperti itu. Level averaging down yang direkomendasikan Pak Praska? Sampai averaging down di level 5.750 untuk Bank Mandiri. 5.750 Pak Bambang yang ada di Jakarta Timur. Kemudian dari beberapa pertanyaan sudah masuk sampai sejauh ini Pak Praska, kita akan coba sapa. Ada Gede dari Bali, ini mempertanyakan saham konstruksi Pak. Beberapa saham konstruksi di penutupan sesi kedua hari ini juga mengalami penguatan Pak Praska seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan. Kebetulan Gede dari Bali mempertanyakan Waskita, baru ingin masuk nih Pak Praska. Hari ini Waskita menguat 3,27% di 1.105. Anda rekomendasikan tidak untuk Waskita? Oke, baik. Untuk Waskita Karya WSKT, saya melihat di sini memang secara tren harga ya, ini memang tampak mulai mengalami recovery seperti itu, pemulihan, namun masih sifatnya sideways jangka pendek ya. Ini kita kurang lebih 3 pekan terakhir sempat tertinggi berada di level 1130, sekarang kan berada di level 1100-an, artinya ya WSKT berada di support di moving average 200 hari. Jadi untuk bisa mulai masuk bisa, namun ada baiknya lebih kepada main trading jangka pendek. Kenapa? Karena meskipun secara teknikal menarik, namun ini sentimen kita bicara konstruksi ini kan masih tekanan cukup tinggi ya di masa COVID ini. Kemarin realisasi kinerja masih belum cukup bagus di 2020, dan 2021 ini menunggu daripada realisasi dari kucuran dana PEN itu bisa menggerakkan sektor infrastruktur seperti itu. Support dan resistennya silakan Pak Praska untuk Waskita. Untuk akumulasi di level 1030 sampai 1075 untuk masuk di saham WSKT. 1030 sampai 1075. 1075. Resistennya Pak? Ya, resistennya ya. Support 1030, resisten di 1075. Baik, 1075. Lebih ke arah untuk trading jangka pendek saja. Untuk Gede yang ada di Bali, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita ke Cilacap. Ada Bapak Kris Dayanto. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Untuk saham IMJS, Pak Praska, Indomobil Multijasa, jangka pendek, support dari resistennya, tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Oke, baik. Untuk saham IMJS sendiri, kita melihat ini secara pola harga saham masih ini ya, mulai coba dia break dari pola triangle, dan secara tren berpeluang menuju kembali kepada resistennya yang berada di level 455 seperti itu. Jadi untuk yang IMJS ini ada baiknya mungkin kalau kita mau masuk, mungkin buy opportunities dulu ya. Kenapa? Karena tren dalam kurang lebih sepekan terakhir dia agak mengalami tekanan, dan setelah RSI ini itu dari zona jenuh beli ya. Jadi untuk buy-nya di level 338 sampai ke level 360 untuk IMJS. Sementara untuk target exit, saya sarankan mungkin untuk trading ya, short term trading ini lepas di level 386 sampai di 400, 385 sampai 400. Baik, Bapak Kris Dianto dari Cilacap.
Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi ini. Mau entry saham BBRI Pak, masih dari perbankan BCAP. Oke, baik. BRI, ya. Untuk saham BRI sendiri juga sama tadi ya, pola seperti Bank Mandiri, dia menyentuh level support dari triple top ya, seperti itu. Dan di sini BBRI tampaknya memang di hari ini masih tutup sama dengan tutupan kemarin, sehingga kita masih bisa melakukan akumulasi di level di 3.985 sampai di 4.050 untuk BBRI. Dengan target exit kita bicara short term di level 4.400. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, mempertanyakan saham Tekim. Hari ini penguatannya cukup signifikan Pak Praska, 10,64%, ditutup di level 11.175. Resisten selanjutnya berapa? Tapi tidak dijelaskan ini apakah sudah ambil posisi atau belum Pak. Tampaknya sudah ya Pak Praska ya, sudah menanyakan resistennya ini. 11.175 besok hari terakhir perdagangan di pekan ini Pak Praska, ada potensi profit taking atau penguatan masih terus berlanjut? Nah, oke, untuk saham Tekim sendiri, saya lihat ini memang penguatan, ini kan hari ini naik 10% ya, Tekim ya, dan saya melihat ini lebih dikarenakan arah, bisa dikatakan untuk pelemahan dari indeks USD ini memicu penguatan pada harga komoditas seperti itu. Jadi ya, saya melihat, saham Tekim ini masih berpotensi melanjut ke penguatan dengan target next resistennya berada di level 12.200 untuk jangka pendek. Baik, 12.200 untuk jangka pendek untuk Tekim. Pak Praska, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa telah bersama kami. IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.